kelompok 5 yang beranggotakan nama saya Heskiel Jackson. Nama saya Devan Fitrian Putra Sujana. Nama saya Nuryaningsi Safitri. Di sini kami akan menunjukkan sebuah video mata kuliah ekonomi, yaitu di mana tentang teori permintaan terhadap telur. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian teori permintaan secara umum. Pengertian permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun diinginkannya. Permintaan juga dapat didefinisikan sebagai sejumlah produk barang maupun jasa yang merupakan berbagai barang ekonomi yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu yang ada pada suatu waktu maupun periode waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Teori permintaan merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pembeli dengan penjual. Teori permintaan sendiri menjelaskan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas, barang maupun jasa. Nah, jadi permintaan ini adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ya teman-teman. Ini saya akan menjelaskan pengertian teori permintaan terhadap telur karena materi kami adalah contohnya itu telur, jadi saya akan menjelaskan pengertian teori permintaan terhadap telur. Permintaan terhadap telur adalah jumlah telur yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada waktu dan harga tertentu yang dipengaruhi oleh harga telur itu sendiri, pendapatan konsumen, jumlah anggota keluarga, selera, ketersediaan produk alternatif, serta kesadaran akan gizi. Telur menjadi komoditas penting karena nilai gizinya yang tinggi, harganya yang relatif terjangkau, dan ketersediaannya yang mudah di masyarakat dan itu juga mudah dijangkau. Hukum permintaan secara umum. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan jika harga barang turun, maka jumlah yang diminta akan naik dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus. Penjelasan ceteris paribus artinya semua faktor selain harga dianggap tetap, seperti 1. Pendapat konsumen, 2. Selera, 3. Harga barang lain atau substitusi atau komplementer, 4. Ekspektasi harga masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum permintaan pada telur. Semakin tinggi harga telur itu, semakin sedikit jumlah telur yang diminta. Dan sebaliknya, semakin rendah harga telur itu, semakin banyak jumlah telur yang diminta. Dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus. Hubungan negatifnya, jika harga telur itu naik, jumlah yang diminta turun. Dan jika harga telur turun, jumlah yang diminta naik. Dengan asumsi ceteris paribus, faktor-faktor lain yang dianggap tetap yaitu seperti pendapatan tidak berubah, selera terhadap telur tetap, dan harga makanan lain tidak berubah. Bang, belanja. Ya apa kak? Satu telur berapa, Bang? Satu telur 2,5 kak? Ayo Bang, kemarin perasaannya harganya 2.000 aja lah. Saya ini mau beli banyak soalnya, bisa kah dikurang? Nggak bisa kak, memang dah dari sananya dah. Oh iyalah Bang, kalau gitu saya beli 4 aja lah. Oh iyalah kak, 4 jalan. Ini kak, Berapa jadinya nih Bang? 2.000. Ya bentar ya. Ini Bang. Oke kak. Oke, makasih ya. Iya kak, sama-sama. Isi bang, mau beli telur bang? Mau beli berapa? Apa telur satu sekarang bang? 5 bang. Murahnya bang, padahal kemarin ini 2,5 bang, turun ya sekarang. Dah dari sananya dah turun. Oh, telurnya sisa berapa nih bang? Sisa 10 bang. Oh iyalah, saya beli semua lah. Ini bang, Berapa bang? 15.000 kan? Oke. Nah, ini bang. Ini bang. Oke, makasih ya bang. Iya bang, sama-sama.
Terlihat di sini seorang konsumen tetap mencari atau membeli telur meskipun harganya naik, karena telur adalah kebutuhan pokok wajibnya yang harus tetap ia beli. Namun di sini, bagi mahasiswa kos dengan pendapatan terbatas, kenaikan harga telur berdampak pada daya beli mereka. Harga telur naik lagi, uang nggak ada. Duh, Akibatnya, banyak orang beralih ke barang substitusi seperti tahu yang lebih murah dari telur. Perkenalkan, nama saya Devan. Saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang atau P dan jumlah barang yang diminta atau Q. Kita lihat kurva permintaan di sini memiliki kemiringan atau gradien negatif. Ketika kuantitasnya 5 yang diminta, maka di sini menjadi titik A yang harganya 4.000. Ketika kuantitas yang diminta 10, maka di sini menjadi titik B yang harganya 3.000 dan seterusnya. 15 menjadi titik C yang harganya 2000 dan kuantitas 20 menjadi sini F ya, jadi titik F yang harganya 1000. Kenapa sih kuantitasnya semakin banyak dia semakin murah? Karena dia itu tidak langka ya teman-teman. Jadi semakin langka harga barang itu, maka P-nya akan naik. Contohnya kuantitas barang 5, maka semakin tinggi harga barangnya. Ketika jumlah permintaannya lebih banyak atau yang diminta lebih banyak, maka harga barangnya akan murah. Seperti hukum permintaan tadi, ketika nilainya naik, maka demand-nya akan turun. Ketika barangnya 20 atau demand-nya naik, maka harganya atau P-nya dia akan turun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran kurva permintaan atau shifting. Ini dapat terjadi apabila kondisi tidak ceteris paribus. Mekanisme pergeseran kurva permintaannya. 1. Apabila permintaan naik, maka kurva bergeser ke sebelah kanan atau D1. 2. Apabila permintaan turun, maka kurva bergeser ke sebelah kiri atau D2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan si kurva itu mengalami pergeseran? Yang pertama ada harga barang. Ini sudah jelas ya teman-teman. Ketika nilai harga itu atau P naik, maka Q-nya akan turun. Kedua, harga barang substitusi atau berbanding lurus. Contohnya telur dan tahu. Karena harganya naik, maka konsumen akan memilih tahu sebagai makanan substitusinya. 3. Pendapatan. Semakin tinggi pendapatan kita atau R, maka demand-nya juga bakal naik. 4. Jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduknya, maka demand-nya juga bakal naik. Oke, kita bahas bentuk fungsi permintaannya. Bentuk umum fungsi permintaan. Fungsi barang itu dikaitkan dengan QD atau quantity of demand. Rumus fungsi barang. QD sama dengan minus AP. AP adalah gradien plus B. B adalah konstanta. Fungsi harga. Fungsi harga adalah rumusnya PD atau price of demand. Ini sama ya dengan QD. Cara membentuk fungsi permintaannya. P minus P1 per P2 minus P1 sama dengan Q minus Q1 per Q2 minus Q1. P adalah harga barang, Q adalah jumlah barang. Contoh soal, suatu barang sewaktu dijual adalah Rp30 terhadap permintaan 200 unit. Ketika harga jual barang naik Rp20, permintaan menjadi 100 unit. Tentukan fungsi permintaan. P1 adalah 30, P2 dia 20, P2 minus P1 50 kurang 30 menjadi 20, Q1 dia 200,
Q2 dia 100, Q2 minus Q1 sama dengan minus 100. Oke. Selanjutnya P minus P1 per P2 minus P1, Q minus Q1 per Q2 minus Q1, P minus 30 per 20 sama dengan Q minus 200 per minus 100. Tinggal dikali silang saja. Minus 100 P plus 3000 sama dengan 20 Q minus 4000. Variabelnya kita pindah sebelah kiri, jadi 100 P minus 20 Q sama dengan 7000. Oke, kita cari fungsi barangnya terlebih dahulu, atau Q menjadi 20 Q sama dengan minus 7000 plus 100 P sama dengan Q 350 minus 5 P. Oke. Untuk fungsi harga atau PD itu langsung saja dipindahkan, minus 100 P minus 20 Q per minus 7000 minus 100 P sama dengan minus 7000 plus 20 Q. P sama dengan 70 minus 1/5 Q. Ini adalah hasil dari bentuk atau contoh soal fungsi permintaan pergeseran. Kesimpulan pada materi kami, yaitu mata kuliah pengantar ekonomi mengenai teori permintaan terhadap telur, adalah teori permintaan ini adalah suatu hubungan harga barang dan jumlah barang yang dimintai oleh konsumen. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan barang. Semakin rendah harga barang, semakin tinggi permintaan barang. Dan dengan faktor asumsi lain yang tetap atau ceteris paribus, permintaan terhadap barang seperti telur ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga, selera, pendapatan, dan ketersediaan barang substitusi. Perubahan harga barang menyebabkan pergerakan sepanjang pada kurva permintaan, sedangkan pada faktor lain yaitu menyebabkan pergeseran pada kurva. Telur adalah sebagai kebutuhan pokok, yang dimana walaupun harganya naik, ada konsumen yang ingin membelinya, tetapi di sisi lain ada juga konsumen yang pendapatannya terbatas beralih ke barang substitusi seperti tahu. Sekian penjelasan kami mengenai teori permintaan terhadap telur. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang selama kami mempresentasikan teori permintaan dalam mata kuliah pengantar ekonomi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf.